if it's controlling you. Paul Munster nampak frustasi saat menjawab pertanyaan bagaimana persaingan dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta di papan klasemen Liga 1 musim ini. Persebaya mendapatkan hasil buruk dengan kalah dari PSS Sleman pada pekan ke-18 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam tadi. Tim berjulukan Bajul Ijo itu kalah dengan skor 1-3. Gol Persebaya dilesakan oleh Bruno Moreira melalui sepakan penalti pada menit ke-59. Sementara 3 gol PSS Sleman dilesakan oleh Gustavo Tokantins pada menit ke-4, Kleberson pada menit ke-17, dan Nicolau Dumitru pada menit ke-47. Sebenarnya Persebaya mencetak 2 gol namun dianulir oleh wasit. Gol Bruno pada menit ke-23 dianulir karena Kleberson dilanggar oleh Flavio Silva. Lalu gol Dejan Tumbas pada menit ke-49 dianulir karena Bruno Moreira memberikan umpan dalam posisi offside. Kekalahan itu membuat Persebaya Surabaya masih berada di papan atas. Persebaya masih di posisi kedua dengan koleksi 37 poin. Mereka selisih 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Di posisi ketiga, Persija Jakarta menempel ketat dengan 34 poin. Paul Munster menyinggung kinerja wasit yang merugikan timnya. Karena itu, ia terlihat frustasi bagaimana caranya Persebaya bisa memenangi liga. Dengar, di babak pertama, saya sudah tahu Sleman akan memenangkan pertandingan ini. Saya sudah tahu, pertandingan sudah berakhir. Wasit tersenyum saat saya mencoba berbicara. Hakim garis tidak tahu apa-apa. Wasit keempat saya rasa dia tidak tahu apa tugasnya. Tetapi kami bisa berjuang di babak kedua. Kami mencoba gol pertama. Kami terus melaju. Pertandingan tertunda. Pelanggaran. Membuang-buang waktu. Wasit tidak punya kendali. Kami berbicara tentang hal yang sama. Bagaimana kami memenangkan liga. Persebaya tidak memenangkan liga selama 20 tahun. Sangat sulit bahkan untuk bersaing di liga. Pertandingan ini sudah dimenangkan, kata Paul Munster. Pertandingan antara PSPS Biak melawan Persib Bandung diselenggarakan di Stadion Lukas NMB, Jayapura, pada Sabtu malam kemarin. Laga ini meninggalkan perdebatan karena kepemimpinan wasit Tommy Manggopa yang dianggap kontroversial. Wasit asal Bolaang Mongodo tersebut dianggap tidak becus sebagai pengadil lapangan karena beberapa keputusannya sangat kontroversial. Salah satunya adalah saat ia memberikan kartu kuning kepada Nick Wipers yang dianggap melanggar pemain PSPS Biak, Alexandro, dalam duel 50-50 di udara. Padahal, Nick terlihat tidak melakukan pelanggaran berarti dan tidak perlu diberikan kartu kuning. Hal itu membuat emosi pemain asal Belanda tersebut memuncak hingga membanting bola di depan Tommy. Sang wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua yang membuat Nick Wipers harus mandi lebih cepat. Keputusan kontroversial lainnya adalah saat Tommy tidak memberikan kartu merah kepada Fabiano Bertrand yang melakukan tackle keras terhadap David Da Silva. Awalnya ia bahkan tidak menganggap hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, sebelum akhirnya ada panggilan dari wasit VAR untuk mereview kejadian tersebut. Ketika ia melakukan review, panggilan yang terjadi adalah memutuskan apakah Fabiano layak di kartu merah atau tidak. Tommy kemudian mengganjar Fabiano dengan kartu kuning yang tentunya membuat seluruh tim Persib Bandung melakukan protes keras terhadap keputusannya. Memang, keputusan wasit berusia 46 tahun tersebut tidak menyalahi aturan, karena pada akhirnya hal tersebut memang tergantung pada pandangan wasit utama. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa pelanggaran tersebut sebetulnya layak untuk diganjar kartu merah langsung. Entah kebetulan atau tidak, ada fakta menarik bahwa ternyata Tommy Manggopa pernah menjadi rekan satu tim dari Fabiano Bertrand kala ia masih aktif bermain sepak bola di Persmin Minahasa yang Tommy perkuat selama 8 musim dari tahun 2000 hingga 2008. Pria kelahiran 23 Juni 1978 tersebut memang sebelumnya pernah aktif sebagai pesepak bola profesional sebelum akhirnya memutuskan pensiun dini di tahun 2010 setelah membela Manado United di kompetisi LPI dan akhirnya fokus untuk menjadi wasit sejak saat itu. Tommy Manggopa sendiri sebetulnya belum lama naik kelas untuk menjadi wasit di kasta kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Tommy tercatat baru dipercaya bertugas di Liga 1 pada musim 2022-2023 dengan memimpin 2 laga di musim tersebut. Menariknya, debut Tommy bertugas di Liga 1 adalah memimpin pertandingan Persib Bandung yang kala itu mengalahkan Barito Putra pada tanggal 16 September 2022 dengan skor akhir 5-2. Ia mengeluarkan 6 kartu kuning di laga ini yang 2 diantaranya untuk Persib Bandung. Sepanjang karirnya di Liga 1 termasuk pertandingan menghadapi PSPS Biak kemarin, Tommy sudah 4 kali memimpin pertandingan Persib Bandung, yang salah satunya merupakan partai final leg pertama 2023 kala Persib Bandung mengalahkan Madura United 3-0. Satu laga lainnya adalah kala Persib Bandung bermain imbang 3-3 di laga tandang melawan Persita Tangerang saat sistem regular series Liga 1 musim lalu
yang digelar pada tanggal 15 April 2024. Persib sendiri tidak pernah kalah selama dipimpin olehnya, dengan catatan 2 kali menang dan 2 kali imbang. Dari 4 laga tersebut, Tommy mengeluarkan 12 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Pangeran Biru. Ia juga 2 kali menghukum Persib Bandung dengan memberikan penalti untuk lawan. Sebaliknya, Persib sendiri tidak pernah diberikan hadiah penalti oleh dirinya. Tenaga Deddy Kusnandar ternyata masih dibutuhkan Persib Bandung. Oleh karena itu, gelandang berusia 33 tahun tersebut mendapatkan kontrak baru dari Persib. Dado sepakat menambah durasi kerjanya bersama tim Maung Bandung hingga tahun 2027. Pemain kelahiran Sumedang 23 Juli 1991 tersebut menandatangani kontrak baru di Geraha Persib pada Sabtu 11 Januari kemarin. Dengan perpanjangan kontrak tersebut, Dado sapaan akrab Deddy Kusnandar masuk kelompok pemain yang memperkuat Persib Bandung lebih dari 1 dekade. Sporting Direktur PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, kedua belah pihak sudah menyepakati perpanjangan kontrak selama 2 tahun ke depan. Sejak bergabung, Deddy Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib Bandung. Kami berharap kontribusi besar untuk Persib bisa berlanjut dalam 2 tahun ke depan, kata Aditya Putra Herawan. Setelah memperpanjang kontrak Deddy Kusnandar, manajemen Persib Bandung masih bungkam dengan beberapa rekrutan pemain lokal baru yang belakangan ini mencuat nama-namanya ke publik. Sebut saja nama Firzan Dika dari Persija Jakarta hingga Dava Salman dari PSM Makassar. Terlebih memang manajemen Persib Bandung mengabarkan masih akan mendatangkan paling tidak 2 pemain lokal untuk putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Persib Bandung tidak mau larut setelah meraih hasil imbang 1-1 kontra PS Pia pada Sabtu kemarin. Markok dan kawan-kawan langsung fokus ke pertandingan selanjutnya kontra Dewa United di Stadion GBLA 17 Januari 2025 mendatang. Tampil di Stadion Lukas NMB Jayapura, Persib Bandung sempat tertinggal gol lebih dulu pada menit ke-65. Usai Abel Arganaras membobol gawang Teja Pakuala, Persib berhasil menyamakan kedudukan 20 menit kemudian melalui Tyrone Del Pino. Markok sendiri mengakui bahwa laga kontra PS pihak tidak berjalan mudah bagi timnya. Persib memang dihadapkan dengan minimnya recovery dan perjalanan panjang menuju Jayapura usai mengimbangi Bali United 7 Januari 2025 lalu. Kami move on untuk pertandingan selanjutnya. Ini pertandingan berat. Kita bersyukur dengan raihan 1 poin ini, kata Mark Anthony Clark. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan, Persib sempat mendominasi jalannya pertandingan sebelum akhirnya Nick Wibas harus mandi lebih cepat akibat kartu merah pada menit ke-51. Terkait diusirnya pemain asal Belanda itu, Hodak tidak mau banyak komentar terkait kinerja wasit yang dinilai banyak merugikan Persib Bandung. Seperti diketahui pada laga kemarin malam, Persib Bandung memboyong winger asing barunya, yakni Girvan Kestener, walau tidak dimainkan pada laga tersebut karena terhalang kitas. Girvan dipastikan melihat langsung bagaimana perjuangan para rekan setimnya terhindar dari kekalahan dari laga berat tersebut. Girvan juga sedikit banyak melihat pola taktik yang diterapkan Bojan Hodak sampai akhirnya Tyrone Del Pino bisa menciptakan gol indah penyama kedudukan di menit akhir babak kedua laga. Hal ini menjadi positif untuk dirinya agar mengetahui permainan seperti apa yang diinginkan oleh rekan-rekannya di Persib Bandung. I just gotta get through, I just gotta get through, 'cause I feel like taking